Good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan video pembelajaran kita ya. Hari ini hari Selasa, Ibu Guru akan melanjutkan ke tema ke-6, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini ya Ibu berharap kalian sudah sarapan dulu pagi-pagi ya, supaya kalian semangat belajarnya ya. Oke, Ibu Guru menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri juga ya, supaya channel ini terus berkembang. Oke anak-anak, Ibu Guru sapa dulu ya. Oke, hello guys. Before you continue watching this video, don't forget to press subscribe button, press bell button, like, comment, and share video Yustasweet. We are friends on YouTube. Keep following Yustasweet interesting and cool video. Continue to create the follow talents, good like with that. Maksudnya kembangkan terus bakat dan kreativitas kamu. Oke, guys, on my video channel Yustasweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasweet it finish. Oke, thank you. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa. Nanti di video ini di sebelah sini atau di sebelah kanan atau di sebelah kiri nanti Ibu akan tampilkan teks doa Bapa kami ya dalam bahasa Inggris ya. Nanti kalian lihat saja di sini atau di sini ya. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive to who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, jadi di rumah anak-anak itu harus belajar hafalkan doa Bapa kami ya. Minimal doa Bapa kami, doa Salam Maria, kemuliaan ya. Nanti kalau sudah bisa, anak-anak belajar juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi speak English ya, walaupun hanya beberapa patah kata gitu ya, tapi itu kan proses, nanti lama-lama anak-anak bisa pandai gitu. Oke anak-anak, kita awali pembelajaran ini tadi sudah dengan Ibu menyapa, terus kita sudah berdoa. Nanti anak-anak simak di video ini ya, nanti akan Ibu Guru tampilkan slide PowerPoint-nya. Oke, selamat belajar. Oke, good luck. Halo anak-anak semuanya, tadi Ibu Guru sudah mengajak anak-anak ya untuk berdoa bersama, terus Ibu Guru juga sudah menyapa ya. Nah, hari ini kita masuk tema 6, subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama ya anak-anak. Jadi anak-anak langsung lihat aja di PowerPoint yang sudah Ibu siapkan slide-nya ya. Oke, good morning ya, ini ada tulisan good morning everyone. Oke, ini tadi doa Bapa kaminya sudah kita bacakan sama-sama ya. Ibu lanjut saja ke slide berikutnya. Nah anak-anak, ini materinya adalah sambungan dari pembelajaran yang pertama yang kemarin hari Senin ya. Nah hari ini kan hari Selasa. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Jadi puisinya judulnya Kelinciku ya. Nah anak-anak, jadi Kelinciku ini puisinya ini ditulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya, atau biasa disebut dengan merangkai ya. Nanti anak-anak tulis di buku latihan kalian ya, judul kelinci. Nanti kalian bisa di postkan dulu video Ibu, di postkan. Nanti setelah kalian pindahkan ke buku catatan, kalian bisa playkan lagi ya, atau di screenshot kan juga bisa ya anak-anak. Nah jadi menggunakan tulisan merangkai atau tegak bersambung. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci.
Kelinciku lincah melompat-lompat, aku pun melompat bersama kelinciku. Oke, kita lanjut ya. Tuliskan teks berikut menggunakan huruf tegak bersambung atau biasa kita bilang huruf merangkai ya. Pergunakan huruf kapital sesuai yang digunakan pada teks. Nah, anak-anak, huruf kapital itu adalah huruf atau kata yang di awalnya ditulis dengan huruf besar ya. Misalnya untuk di awal kalimat, nama orang, nama kota, misalnya kota Pontianak, kota Jakarta, kota Bandung, itu yang awalnya ditulis huruf kapital anak-anak. Nama orang Budi, B-U-D-I, B-nya huruf besar ya. Nama provinsi Kalimantan Barat, K-nya huruf besar. Nama negara Indonesia, I-nya huruf besar ya. Amerika, A-nya huruf besar ya. Oke, kita lanjut. Nah, Lani anak yang rajin. Ini adalah kalimat atau kata-kata yang ditulis dengan cara tegak bersambung anak-anak atau merangkai. Nah, ini nanti anak-anak tulis di buku latihannya ya. Lanjutkan yang tadi, lanjutkan yang slide yang sebelumnya tadi ya. Jadi anak-anak kelas 2 harus banyak belajar menulis merangkai atau menulis yang rapi, menulis indah, supaya pada saat nanti naik kelas 2 tulisan kalian udah rapi anak-anak ya. Jadi nggak seperti kayak cacing-cacing goyang gitu. Udah rapi gitu, udah bagus. Nah, ini lagi lanjutannya ya. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi ya. Nah, ini ditulis juga menggunakan tulisan tegak bersambung atau tulisan merangkai ya. Nanti anak-anak bikin juga ini, lanjutkan di yang slide yang sebelumnya tadi, langsung lanjut ke bawah ya. Lebih bagusnya kalau anak-anak itu membeli buku merangkai anak-anak. Di toko buku itu ada buku-buku garis 3 atau garis biasa garis 5 gitu atau garis 3, itu khusus untuk merangkai ya. Yang buku Charleston juga ada. Jadi kita sering selang-seling gitu anak-anak. Kapan-kapan kita menggunakan buku Charleston, kapan juga kita menggunakan buku untuk belajar merangkai ya. Itu ada di toko buku tulis merangkai. Oke, Ibu Guru lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini ada hubungannya dengan PJOK anak-anak. Berjalan sambil mengayunkan lengan, gerakan ayunan satu lengan depan belakang. Lihat anak-anak. Nah, ini posisinya tegak lurus. Ini posisinya sudah melangkah menggunakan kaki kiri ya. Kaki kiri anak yang ini ya, yang di gambar ini. Kaki kiri maju ke depan, tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Posisi tegap lagi. Mau melangkah lagi ya. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke belakang, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang ya. Ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan sehari-hari, biasa disebut dengan gerakan jalan santai ya. Tapi posisi tangannya ini lurus ke depan ya. Seperti kalau kita mau upacara anak-anak, kan pasti anak-anak dulu waktu kelas 1 pernah lihat ya kakak-kakak abang-abang kelasnya yang memimpin upacara bendera atau penggerak bendera ya. Oke. Nah, anak-anak, pada saat Ibu menjelaskan materi ini, mungkin nanti kalian akan dengar ya, dengar suara-suara mungkin bunyi hujan ya. Nanti anak-anak harap maklum ya. Oke, kita lanjutkan. Lakukan gerakan-gerakan di atas dengan diiringi ketukan. Ikuti petunjuk gurumu. Nah, anak-anak, di sini ada gerakan anak-anak yang sedang melakukan olahraga ya, olahraga di lapangan, melakukan gerakan bersama. Langkah tegak maju ya saya anak-anak. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan biasa dilakukan. Ini ada Pak gurunya memegang peluit anak-anak. Nah, gerakan ini bisa kita lakukan di sekolah kalau sudah masuk sekolah anak-anak. Kalau belum masuk sekolah, anak-anak bisa lakukan ini di rumah ya, gerakan pemanasan namanya. Oke, Ibu Guru lanjutkan lagi slide berikutnya ya. Oke, selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Oke,
ya. Jadi untuk menjadi anak yang disiplin, yang utamanya itu di sekolah anak-anak kalian harus datang tepat waktu ya, harus bangun tidurnya awal-awal supaya datang ke sekolahnya tidak terlambat ya, supaya anak-anak bisa mengikuti doa bersama dengan bapak ibu guru di dalam kelas, dengan teman-teman ya, dan bisa sempat sarapan juga ya. Nanti itu anak-anak bisa terapkan kalau nanti anak-anak sudah masuk sekolah ya. Oke, ibu guru lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada teks ya anak-anak, kita baca sama-sama, judulnya Lani Anak Yang Rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Lani ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, anak-anak di bacaan ini, anak-anak bisa lihat ibu ada garis bawahi kalimat disiplin dalam mengerjakan tugas. Datang ke sekolah tepat waktu. Itu adalah contoh dari tata tertib yang ada di sekolah, anak-anak. Jadi Lani ini sangat mentaati aturan itu. Nah, anak-anak, pada saat ibu guru rekaman seperti ini, mungkin anak-anak akan mendengarkan suara yang agak berisik ya. Itu pada saat ini sedang hujan. Di sini sedang hujan, terus di samping kelas kita ini ada tempat orang bertukang ya, jadi banyak bunyi mesin agak ribut ya. Oke, ibu guru lanjutkan aja. Nah, kemudian temukan tata tertib yang berlaku di sekolahmu. Tuliskan dalam kertas tugas ini nggak usah, maksudnya ditulis di buku catatan juga boleh atau di buku latihan ya. Nah, ini contoh tata tertib di sekolah. Misalnya yang pertama, mengikuti upacara bendera, melengkapi atribut. Atributnya maksudnya misalnya topi, dasi ya, atau sepatu, kaos kaki, seperti itu. Membuang sampah pada tempatnya. Siswa harus hadir sebelum proses belajar mengajar. Berdoa sebelum belajar. Dilarang mencoret-coret meja, kursi, dan tembok ya. Dilarang keluar tanpa seizin guru ya anak-anak. Jadi pada saat kalian mau keluar kelas, misalnya mau izin ke WC, mau buang air besar atau air kecil, harus izin izin bapak ibu guru yang ada di dalam kelas ya. Nah, anak-anak, pada saat proses rekaman ini hujan lebat sekali ya, jadi anak-anak pasti bisa mendengar, pasti dengar ribut-ribut. Ibu pancarkan sedikit, mungkin anak-anak bisa lihat di luar ya. Nah, di luar sana, di luar kelas kita itu sedang hujan. Anak-anak bisa lihat di video ibu. Oke, ibu guru lanjutkan aja ya, tanggung kalau sampai terputus. Oke anak-anak, tetap stay di video channel pembelajaran ibu guru. Bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng. Oke, silahkan di subscribe, di like juga ya, jangan dislike tapi di like. Oke, untuk mendukung video pembelajaran ibu guru supaya ibu guru selalu tambah semangat untuk memberikan pembelajaran dengan anak-anak semuanya. Oke, ikutin terus ya. Oh ya, don't forget jangan di skip ya, jangan dilewat, ikutin terus. Oke, anak-anak, ibu lanjutkan lagi ya, tadi terputus ada gangguan ya. Ibu ulangi lanjutannya yang ke-8, memakai seragam sesuai hari ya. Jadi kalau hari Senin dan hari Selasa itu menggunakan baju merah putih anak-anak ya. Jadi kalau hari Rabu dan Kamis menggunakan baju batik, bawahannya misalnya rok atau celananya putih ya. Hari Jumat dan Sabtu menggunakan baju seragam pramuka ya. Oke, berikutnya membuat surat keterangan. Nah, misalnya kalau anak-anak sakit, anak-anak izin dengan gurunya, harus ada surat keterangan bahwa anak ini sedang sakit ya, atau anak ini sedang berangkat keluar kota bersama keluarga. Jadi harus ada informasi ya. Oke, anak-anak, di kelas kita sedang hujan ya, di depan kelas. Anak-anak bisa lihat di video, ibu sengaja tunjukkan. Oke, jadi kalau suara ibu tidak terlalu kedengaran, anak-anak harap maklum ya. Oke, berikutnya menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun ya. Siswa dilarang makan atau minum di dalam ruang kelas. Jadi kalau pada saat anak-anak pengen minum ya,
harus izin dengan gurunya. Harus izin dengan guru, keluar kelas, minum dulu. Nanti setelah minum boleh masuk ke dalam kelas ya. Kenapa tidak boleh makan di dalam kelas ya? Supaya pada saat proses belajar mengajar, anak-anak bisa konsentrasi belajarnya ya. Kalau misalnya minum pada saat belajar, nanti takutnya airnya tumpah. Kalau airnya tumpah nanti bisa basah buku-bukunya ya. Oke, yang ke-12, mengerjakan tugas tepat waktu ya. Misalnya hari ini dikasih PR, berarti besok harus kumpulkan PR-nya. Hari ini dikasih latihan, hari ini harus selesai latihannya, tidak boleh besok-besok. Gitu, itu namanya tepat waktu ya anak-anak. Berikutnya, dilarang menggunakan perhiasan, maksudnya perhiasan yang berlebihan ya anak-anak ya. Misalnya anak-anak masih sekolah nih, anak-anak kecil, tapi sudah menggunakan perhiasan seperti ibu-ibu atau sudah seperti orang-orang dewasa. Nah, itu tidak boleh ya. Dilarang membuat kegaduhan. Kegaduhan itu maksudnya keributan ya. Jadi pada saat di dalam kelas, pada saat belajar, anak-anak tidak boleh ribut atau tidak boleh membuat kegaduhan. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Berikutnya, mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Nah, siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerak jalan berirama. Nah, yang pertama, A. Langkah biasa seperti ini ya, atau langkahnya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu panjang. Oke, atau biasa kita sebutnya dengan berjalan santai. Berikutnya, langkah rapat. Langkah rapat berarti langkahnya semakin tidak terlalu jauh anak-anak jalannya. Oke, anak-anak, materinya sampai di sini dulu ya. Jadi nanti anak-anak ikutin lagi video pembelajaran Ibu selanjutnya. Nanti akan Ibu tutup video pembelajaran ini dengan berdoa. Anak-anak ikutin aja terus sampai selesai ya. Bagi yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe untuk selalu mendukung video pembelajaran Ibu Guru. Dan Ibu Guru ini berusaha untuk sekeras-kerasnya ya anak-anak ya. Ini rekaman ini karena suasananya tidak mendukung sekali di kelas kita ya, karena sedang hujan. Oke anak-anak, kita tutup dengan berdoa, ikutin terus ya. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu Guru. Oke, mudah-mudahan kalian dapat paham dan memahami ya. Oh, yang kemarin, hari Senin kemarin itu ada materi matematika tentang satuan berat ya. Kita sudah masuk satuan berat atau massa, yaitu ton, kuintal, kilogram, hektagram ya, dekagram. Itu banyak sekali. Cara menghitungnya hampir sama dengan menghitung satuan panjang anak-anak ya. Nanti akan Ibu Guru bikinkan juga video pembelajaran khusus yang pelajaran matematika. Oke anak-anak, sekarang seperti biasa untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Nanti anak-anak bisa lihat di sebelah kanan Ibu atau di sebelah kiri Ibu akan tampilkan teksnya ya. Kita doa Salam Maria menggunakan bahasa Inggris. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran dari Ibu Guru. Simak lagi video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much. Oke, see you tomorrow. See you, bye-bye.